Saya terima nikah dan kawinnya Aura binti Sumargo. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wira, Mama minta sekarang juga kamu lakukan kewajiban kamu terhadap istri baru kamu. Semalam indah sekali, Mas. Aku nggak boleh cengeng. Aku sudah menyetujui semua ini. Artinya aku harus kuat. Sekarang aku harus pulang dan temuin Mas Wira juga Aura. Ma, tante ini siapa? Kok bisa ada di kamar Mama dan Papa? Aku loh, yang nantinya bakalan lahirin anak laki-laki buat Mas Wira. Sedangkan Mbak Melati udah gagal jadi seorang wanita. Berani-beraninya kamu bilang Melati gagal? Ya, emang kenyataannya kayak gitu, Mas. Papa nggak mau tahu. Perusahaan itu mau untung atau rugi bukan urusan Papa. Yang penting Wira bisa memberikan cucu laki-laki buat Papa. Kamu ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Tada! Wah, bagus banget. Sila suka nggak banyak bonekanya loh? Suka banget, Pak. Makasih ya, Pak. Sila, kalau Sila suka Mama jadi senang banget hatinya. Sila sayang, Papa antar Mama dulu ke kamar ya. Iya, Pak. Sila main di sini aja. Ya sayang. Gimana? Kamu suka nggak? Ya, lumayan. Tapi makasih udah siapin kamarnya buat aku. Aku pasti akan ngelakuin apapun buat kamu sayang. Asal aku bisa ngelihat kamu senyum lagi seperti biasanya. Sini. Sayang. Ayo. Kamu gak salah. Ini semua udah jadi tanggung jawab aku. Untuk memastikan kebahagiaan untuk keluarga kecil aku. Ya. I hate you. But I love you. And always. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Wira, kamu
Kamu telepon Wira, suruh pulang. Sekarang! Iya, Bu. Bentar, Bu. Sorry sayang. Ini Bi. Halo Bi, ada apa Bi? Gawat, Pak. Ibu, Pak. Ibu gawat, Pak. Ada apa Bi? Ibu kena serangan panik, Pak. Astaga Bi. Bapak bisa pulang sekarang, kan? Kasihan Ibu, Pak. Badannya gemeteran, Pak. Mama kena panic attack. Udah kamu pulang sekarang ya Mas. Mas gak apa-apa, aku di sini. Gimana pun juga mama itu mama kamu Mas. Ini rumah Wira, rumah saya. Kamu nggak punya hak di sini. Kalau emang orang nggak bisa pergi, aku sama Sila yang pergi. Mama sakit, dia butuh kamu. Terus kamu di mana di sini Melati? Aku nggak apa-apa Mas. Yang penting sekarang aku udah lebih tenang karena aku bisa melihat Sila hidup secara sehat tanpa gangguan dari kehadirannya Aura. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan, Bu. Ma. Alhamdulillah. Udah Ma. Man, cukup. Wira di sini ya. Wira di sini ya. Kamu datang. Wira temenin Mama. Papa nggak mau tahu. Yang penting Wira bisa memberikan cucu laki-laki buat Papa. Mama takut, Mama nggak mau sendirian. Wira temenin. Iya, Wira di sini Ma. Wira temenin Mama di sini ya. Wira nggak kemana-mana ya. Mama takut. Mama takut, Wira temenin Mama. Jangan tinggalin Mama. Mama nggak mau sendirian. Jangan. Wira nggak kemana-mana ya. Wira di sini kok sama Mama. Gak usah takut Ma. Ada Wira ya. Wira sayang Mama. Jadi hari ini Wira akan menginap di sini. Bagus. Aku harus ambil kesempatan ini buat ambil hati dan dekati Wira. Mumpung gak ada Melati di rumah. Bi Alin. Laura, ngapain kesini-sini? Balik sana ke pavilion. Ayo cepetan. Masa ke dapur aja nggak boleh sih, Bi? Bosen tahu, Bi, di pavilion seharian cuman bengong doang. Saya tuh biasa kerja keras, Bi. Mana ada sih, Bi, perempuan desa yang cuma duduk manis. Semua juga kan harus kerja keras, ya kan? Ya udah, iya. Mama jangan tidur dulu ya. Wira mau ambil makan. Mama harus makan. Jangan tinggalin Mama. Mama nggak mau sendirian. Kamu jangan pergi. Kamu di sini aja. Mama, Wira nggak akan pergi. Wira nggak akan tinggalin Mama ya. Wira cuma mau ke dapur sebentar ambilin Mama makan. Sebentar aja Ma. Mama harus makan ya. Bi, ini masakannya goreng-gorengan semua. Kesukaannya siapa sih, Bi? Buniar atau Mas Wira? Kalau goreng-gorengan ini kesukaannya Buniar. Nah, kalau Pak Wira itu dia paling suka masakannya Bu Melati. Biasanya itu dimasakin tumis sayur, pepes tahu, nasi liwet. Ya makan makanan sederhana aja lah. Aduh, ya ampun lupa. Bibi belum ngangkatin jemuran. Kamu lanjutin sebentar ya. Ya, Bi tinggal ya. Iya. Informasi dari Bi Alin hari ini udah cukup. Aku jadi tahu makanan kesukaan Mas Wira. Tunggu aja Mas, istri barumu ini akan bikin masakan kejutan buat kamu. Masakan yang akan meluluhkan hati kamu dan membuat kamu melupakan Melati. Bau pepes sama liwet. Ya. Dia lagi setrika. Bi.
Itu kan masakan favoritnya Melati. Apa jangan-jangan Melati di dapur ya? Dia udah pulang. Kalau aku yang pakai, Melati mah lewat nih. Pakai ah. Melati, sayang, kamu kembali ke rumah ini. Sayang, nasi liwet sama pepes tahunya udah mateng ya. Masakan khusus aku buat kamu. Aura, Mas Wira, Aura kamu ngapain di sini? Mas Wira apa-apaan sih? Dia yang meluk aku, dia juga yang bentak-bentak. Tapi aku harus tetap pura-pura jadi perempuan penurut. Aura jawab, kamu ngapain di sini? Maaf Mas, aku cuma masak buat Mama Niar sama Mas Wira. Udah gak perlu. Kamu ngapain sih? Berani-beraninya datang ke dapurnya Melati istri saya? Hah? Pakai baju istri saya, lancang kamu ya? Maaf Mas, ini Biarin! aku bisa jelasin Mas. Biarin! Beli! Iya Pak. Ini maksudnya apa ya? Kenapa diizinin? Aura ada di sini, masak di dapur istri saya. Pakai bajunya Melati lagi. Astaga, baju Bu Melati. Mbak Aura ini gimana sih? Kenapa bengong, Bi? Bawa dia ke pavilion dan pastikan dia jangan keluar dan masuk rumah ini lagi. Dan saya minta cuci baju ini sampai bersih. Iya Pak. Ayo Pak. Ayo. Mas Wira, aku minta maaf ya. Niat aku cuma mau masak doang kok. Ayo, udah ayo. Ayo. Udah dapat sebagian bahan untuk masak makan malam. Semoga Mas Wira masih sempat makan malam bersama aku dan Sila. Kasian Sila. Dia lagi kangen banget sama papanya. Dan aku juga kangen banget sama kamu, Mas. Siapa yang kasih izin lu jualan di sini? Siapa? Nggak ada. Ambil duit. Nggak mau. Sini. Jangan Pak. Jangan. Jangan Pak, ini buat nenek saya. Astaga, itu preman pasar kelewatan banget sih. Lepasin nggak? Lepasin. Diam. Pak, jangan Pak. Uangnya cuma sedikit Pak. Udah, lepasin. Lepasin. Pak, uangnya buat nenek saya Pak, tolong Pak. Diam, bersih. Diam. Aduh. Lu lagi ngerekam gua? Ini apanya sih? Enggak, ini saya viralkan ya. Udah, viralin aja. Ada apa sih ribut-ribut? Bos, balikin aja, Bos. Iya, Bos. Uang nggak ada berapa juga, Bos. Daripada kita dilaporin polisi, viral. Awas lu ya. Ibu-ibu semuanya makasih banyak ya, Bu. Iya deh, Neng. Sama hati-hati ya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok Kak. Kak, tolong terima ya Kak bunga ini. Ini sebagai ucapan terima kasih dari aku Kak. Kakak, nggak usah. Ini tolong banget jangan ditolak ya. Kamu hati-hati jualannya. Makasih banyak ya Kak. Makasih banyak ya Kak. Malam ini kita bisa makan malam bertiga, ditemani bunga ini, Mas. Gak apa-apa kan? Sesekali istri yang beli bunga untuk suami. Berhenti lu. Berani-beraninya lu bikin masalah di daerah kekuasaan gue. Ambil HP-nya, ambil. Jangan, apaan sih? Biarin saya pergi.
Oh mas, saya makasih banyak ya udah ditolongin. Saya permisi. Tunggu. Namanya siapa? Melati. Rifat. Permisi. Kita jangan pergi. Mira, tolong, mama nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Mira, Mama, Wira di sini, Ma. Wira di sini. Wira di sebelah Mama. Wira jagain Mama ya. Mama nggak usah takut. Mama nggak usah khawatir. Malam ini aku bener-bener nggak tega buat ninggalin Mama. Tapi itu artinya malam ini aku nggak akan mungkin bisa balik ke rumah Melati. Sebaiknya aku video call Melati dan kasih tahu dia kalau aku belum bisa ninggalin Mama untuk malam ini. Halo mas. Maaf ya, aku belum bisa temuin kamu sama Sila. Soalnya aku nggak mungkin ninggalin Mama. Kondisi Mama kayak gini soalnya. Kamu lihat sendiri kan. Ya ampun mas. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Kamu jaga mama ya. Kasihan juga mama. Dari dulu kan cuma kamu memang yang bisa nenangin mama kalau mama lagi kumat. Sebenarnya aku kangen banget sama kamu. Sayang. Beda kamar tapi serumah aja aku kangen. Apalagi kita beda rumah. I miss you, Melati. I miss you too, mas. Pan ya, rumah tangga kita bisa kayak semula. Kayak sebelumnya. Kangen. Amin, mas. Mas, selama hati kita masih bisa selalu bersama, itu sebenarnya udah lebih dari cukup buat aku, mas. Wira, Mama? Wira. Berarti Mama ngigul lagi. Ya udah. Mas, kamu jaga mama. Aku sama Sila di sini baik-baik aja kok. Ya udah nanti kalau Mama udah baik-baik aja, aku janji aku langsung temuin kamu sama Sila ya. Ya mas. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila, lagi gambar apa sayang? Sila lagi kangen sama papa. Makanya Sila gambar papa. Ini papa, ini mama, ini aku. Sekarang kita bertiga akan seperti ini kan, Ma? Papa di sana, kita berdua di sini. Kenapa kita nggak bertiga lagi, Ma?
Sila sayang, Papa akan sering nginep di sini juga kok. Tapi emang gak bisa setiap hari. Karena kerjaan Papa lagi banyak banget. Sila jangan sedih ya. Nah, ada Mama di sini. Mama yang akan selalu nemenin Sila ya. Masalah. Mas Wira belum pulang. Aku sholat dulu deh. Sayang maaf ya, aku baru pulang. Mama gimana? Mama baru bisa tenang tidurnya. Makanya aku baru bisa kesini. Kita sholat subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari-hari terakhir ini rasanya begitu berat untuk hamba jalani, ya Allah. Dengan segala masalah yang menimpa keluarga hamba, hamba mohon ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk menerima semuanya, untuk hamba menjalani dan juga mengambil setiap keputusan yang tepat. Biarlah hamba selalu bisa menjaga keutuhan rumah tangga hamba, dan terutama menjaga hatinya Melati, agar tak setetes air mata pun jatuh dari matanya, ya Allah. Syukurlah, hari ini perasaan dan tubuh aku terasa lebih baik. Tehnya, Bu. Wira mana? Pak Wira tadi titip pesan. Katanya Pak Wira mau pulang dulu tadi subuh. Anak itu, aku lengah sedikit aja, langsung tinggal pergi. Pagi, Bu Niar. Halo. Bunyar, gawat Bu, ada masalah di hotel. Ada apa? Pak Rainal tiba-tiba datang Bu. Beliau datang mau mengaudit keuangan hotel Bu. Kamu tahan dulu, Pak Reynald. Saya segera ke sana biar saya yang bicara sama Pak Reynald. Baik, Bu. Alin! 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 Ya, Bu. Obat penenang saya. Ya. Ini, Bu. Oh, jadi Bu Niar suka minum obat penenang. Mungkin aku bisa manfaatin ini. Sayang, semangat ya belajarnya. Mama, Sila lupa tugas sains Sila. Ketinggalan di rumah Oma, boleh nggak kita ambil dulu? Sila masuk dulu aja ya supaya nggak telat. Nanti biar papa ke rumah Oma, terus papa kirimin ke sini. Ya, Pak. Belajar yang pintar ya, sayang. Ya, Ma. Mas, tadi Sila bilang tugasnya di rumah Mama kan ya? Aku nggak usah ikut ya ke sana.
Ya aku juga rasanya nggak siap kalau harus menambah luka di hati aku, Mas. Lagian aku juga takut Mama belum benar-benar tenang. Nanti masalahnya jadi besar kalau aku kesana lagi. Aura mau kemana itu? Mau kemana ya Aura? Lebih baik aku buntutin dia sekarang. Halo? Dengan keluarga Pak Kevin. Iya betul, saya dengan adiknya sendiri. Ada apa ya? Kami ingin memberitahukan bahwa saat ini Pak Kevin sedang mengalami musibah. Dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian? Benar sekali, Mbak. Iya, saya segera ke sana ya, Pak. Baik. Maksudnya apa sih? Masuk, Bro. Ini Aura ngapain sih kesini? Mau ngapain dia ke tempat seperti ini? Sakit! Buka pintunya! Sabar. Saya akan tanggung jawab, Sini, Pak. Sini. Pak. Lihat lo kerjaan lo. Lo udah nabrak anak kecil. Bapak, ibu semuanya tenang ya. Saya nggak akan kabur. Kita selesaikan ini secara damai, oke? Alah, alasan. Lo cari cara buat kabur kan? Saya nggak akan kabur, Pak. Saya nggak akan kabur. Alah, alasan itu mah. Itu kan Wirabaguna. Pak, sebentar, Pak. Pak, sebentar, Pak. Pak, dengerin saya, Pak. Kapok dia. Berhenti, Pak Dede, Pak Imun, berhenti. Jangan ada yang main hakim sendiri, nanti malah kalian kena imbasnya. Mau Mas Menjaya? Tapi Pak, dia udah mau nabrak anaknya Pak Ija, Pak. Udah, tenang. Biar saya aja yang ngurusin ini ya. Tenang dulu. Ngeselin banget. Sekarang aku jadi terpaksa harus nolongin dia. Gak apa-apalah. Aku bisa manfaatin momen ini buat masuk ke rumah Baraguna. Kak Kevin. Ya Allah. Tangan Kak Kevin diborgol. Berarti Kak Kevin memang benar-benar ditangkap dan dipenjara. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi sama Kak Kevin? Kenapa aku nggak tahu apa-apa?
Suster, tolong cek oksigen. Dok, cepetan tolongin ini, Dok. Ayo, Dok. Tolong kakak saya, Dok. Saya mohon, saya nggak mau kakak saya kenapa-napa. Dok, tolong kakak saya ya. Tolong tunggu di luar dulu ya. Pasang infus dan cek tekanan darahnya. Dok, maaf, gimana keadaan kakak saya sekarang, Dok? Kondisi Pak Kevin cukup gawat. Akibat benturan yang keras, ada luka lebam serius yang hampir mengenai organ vitalnya. Kami sudah melakukan penanganan awal dan mengawasinya dengan ketat. Iya baik, Dok. Tapi saya bisa nggak, Dok, lihat kakak saya? Boleh, tapi sebentar aja ya. Terima kasih banyak ya, Dok. Kakak minta maaf ya. Kakak jadinya nyusahin kamu lagi. Kakak jangan ngomong kayak gitu dong, Kak. Kan aku ini adikmu. Kita juga udah saling janjikan, susah senang kita lewatin semuanya sama-sama. Justru kenapa kakak terlibat masalah kayak gini, kakak sama sekali nggak cerita sama aku? Kakak juga nggak mau kali untuk terus-terus nyusahin kamu. Ya kan masalah kakak, masalahku juga, Kak. Kamu ini kenapa sih dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah? Terus kalau bukan aku yang berjuang buat kakak, terus siapa lagi, Kak? Dari dulu juga kakak udah jagain aku, ngelindungin aku. Sekarang giliran aku ya. Tolong Bu, Ibu harus keluar sekarang. Silakan. Mari Bu. Pak, Iya. maaf saya mau tanya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya kakak saya ini bisa dibebasin dari tahanan, Pak? Satu-satunya cara agar saudara Kevin bisa keluar adalah kalau pelapor mencabut laporannya. Siapa yang sudah melaporkan kakak saya, Pak? Saya bisa tahu siapa identitas orang itu. Namanya Ibu Dila. Seorang wanita yang mengajukan laporan penganiayaan terhadap saudara Anda. Kamu nggak hati kan? Kak, kamu nggak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya. Makasih, Pak. Pasien yang tadi Bapak bawa sudah sadar. Mari, Pak. Apa kamu lupa? Hotel itu adalah warisan keluarga. Tapi kamu kelola seperti usaha kecil yang tidak ada standarnya. Kamu lihat, apa hasilnya sekarang? Penurunan omset gara-gara pelayanan yang buruk dan manajemen yang berantakan, tahu? Aku minta maaf, Pak. Ini semua adalah kesalahan kamu, ya. Sebagai hukumannya, mulai saat ini, semua harus tinggal di hotel ini. Agar hotel bisa jadi lebih baik. Tapi Keputusan Papa sudah bulat. Ini yang terbaik. Dengan kalian tinggal di sini, Papa harap kamu bisa mengontrol langsung dan memperbaiki semua kesalahan yang terjadi. Kamu ngerti ya? Tapi Pak, rumah itu jadi... Rumah itu akan direnovasi sampai sebelum Papa putuskan. Semua akan tetap tinggal di hotel ini. Ngerti ya?
Akhirnya Bapak sadar juga. Kamu siapa? Saya yang bawa Bapak ke sini. Saya lihat Bapak dikebukin dengan warga. Bapak terluka parah bahkan sampai pingsan. Jadi saya bawa Bapak ke sini. Terima kasih. Nggak masalah, Pak. Tadi juga kebetulan saya ada di sana. Tapi anak itu, anak yang saya tabrak gimana kondisinya? Bapak tenang aja. Anak itu baik-baik aja pasti. Alhamdulillah. Maaf Pak. Ada nomor telepon keluarga yang mau dihubungin. Biar saya bantu hubungin. Supaya mereka tahu kondisi Bapak. Aku nggak mau bikin Mama dan Melati jadi panik. Lebih baik mereka nggak usah tahu soal apa yang terjadi saat ini. Nggak perlu, nggak apa-apa. Saya baik-baik aja kok. Ini saya ada sedikit ucapan terima kasih karena udah menolong saya. Terima kasih Pak, tapi maaf saya nolong Bapak bukan karena uang. Saya melihat Bapak dipukulin warga, saya tolong ya, itu kemanusiaan Pak. Ya Pak, jadi saya akan tunggu di sini sampai Bapak jauh lebih baik, baru saya akan pergi. Syukurlah, aku bertemu dengan orang baik. Aku nggak sangka zaman sekarang masih ada orang setulus dia. Mas Wira nggak jadi datang. Padahal katanya mau makan siang di sini. HP-nya mati. Mas Wira lagi di mana sih sebenarnya? Apa di rumah ya? Coba deh aku telepon Bi Alin. Bu Melati. Halo Bu Melati. Halo Bi. Ya. Iya, Bi saya mau nanya. Mas Wira ada di rumah nggak hari ini? Pak Wira nggak ada Bu. Tapi kita semua udah pindah Bu ke Hotel Baraguna. Pindah? Ya Bu, Pak Renal yang nyuruh kita pindah ke Hotel Baraguna. Mama Niar ada di sana? Ibu juga nggak ada Bu. Apa Mas Wira pergi sama Mama? Ya udah Bi kalau gitu, saya telepon Mama aja deh. Baik Bu. Nggak diangkat juga. Mama. Iya sayang, gimana sekolahnya tadi? Papa kok nggak jadi antar bukunya sih, Ma? Jadi Papa tadi nggak ke sekolah Sila lagi? Enggak. Emang Papa kemana sih, Ma? Apa jangan-jangan Papa cari buku Sila nggak ketemu? Sampai sekarang Papa masih di rumah Oma. Ini benar-benar aneh. Padahal Mas Wira kan biasanya selalu sangat mengutamakan Sila. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kalau gitu Mama susul aja Papa ke sana dan ajak Papa pulang. Malam ini Papa harus di rumah kita ya, Ma. Sebenarnya aku enggan ke sana. Tapi aku nggak tega nolak permintaan Sila. Mama kok diem sih? Mama mau kan jemput Papa? Iya, Mama jemput Papa ya. Sila ikut ya, Ma. Nggak usah ya. Sila sayang sini. Saya belum ganti baju, terus belum tidur siang juga, belum kerjain PR. Sila di rumah aja ya, nggak usah ikut. Ya udah Sila di rumah, tapi Mama janji bawa Papa pulang ya. Ya sayang, Mama janji ya. Mama janji bawa Papa pulang. Sila jangan nakal di rumah ya. Bi, titip Sila ya. Baik Bu. Lebih baik Sila nggak usah ikut. Aku nggak mau nantinya Sila terganggu lagi sama apa yang terjadi di sana.
Sore, Bu. Iya, sore, Pak. Mas Wiranya udah pulang belum ya? Pak Wiranya belum sempat kesini semenjak pindah, Bu. Katanya mau ke rumah Bu Melati. Jadi belum sama sekali kesini ya? Belum tuh, Bu. Saya permisi ya, Bu. Mbak Melati. Sore, Aura. Sore. Ada keperluan apa ya datang kemari? Ini kan masih tempat suami saya ya, Aura. Jadi saya rasa saya berhak kok untuk datang ke sini kapanpun saya mau. Ternyata Mbak Melati ini emosian ya. Hati-hati loh Mbak. Kalau perempuan emosian, bisa-bisa suaminya nggak betah. Apalagi sekarang suaminya punya yang lain. Keperluan saya kesini mau cari suami saya. Jadi kamu tahu nggak Mas Wira pergi kemana? Saya nggak tahu sih Mbak. Tapi jujur saya bingung deh. Mbak Melati ini istri macam apa ya? Kok bisa-bisanya suaminya di mana nggak tahu? Malah nanya orang lain. Ups. Sekarang kan bukan orang lain. Saya istri yang tinggal di rumah. Kalau saya jadi kamu ya Aura, saya nggak akan sombong dan banggain diri saya dengan status yang kamu milikin sekarang. Kamu jangan lupa Aura, kamu itu cuma istri kontrak di atas kertas. Bahkan mungkin Mas Wira nggak pernah nganggap kamu istrinya. Yang penting, saya akan kasih anak laki-laki buat Mas Wira. Harusnya Mbak Melati yang jangan sombong. Malah harusnya Mbak Melati ini was-was dari sekarang. Kalau nanti saya sudah melahirkan anak laki-laki buat Mas Wira, bisa-bisa posisi kita yang tertukar. Gak akan semudah itu ya Aura. Mas Wira itu setia dan sangat mencintai saya. Jadi dia gak mungkin mau menukar saya dengan siapapun, apalagi dengan perempuan yang licik banget kayak kamu. Melati? Mah, Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu sudah punya rumah sendiri? Ada perlu apa di sini? aku mau cari Mas Wira, Mah. Aku cuma mau pastiin dia di sini atau enggak karena... Memangnya kenapa kalau dia di sini? Ini kan tempat tinggalnya Wira. Jadi wajar kalau dia pulang. Bahkan justru seharusnya begitu. Karena di sini dia juga punya istri, Aura. Bukan gitu, Mah. Maksudnya aku cari Mas Wira karena memang... Aura memang cuma istri kontrak. Tapi tetap aja dia perlu Wira untuk bisa hamil. Dan kasih anak laki-laki untuk Wira. Anak laki-laki yang kamu gak sanggup berikan. Ya udah, Mah, kalau memang Mas Wiranya nggak ada, aku pamit dulu ya, Mah. Dan kalau bisa sih nggak usah kesini lagi. Apalagi untuk jemput Wira dan pengaruhi dia untuk terus-terusan ke rumah kamu. Buniar. Mungkin Mas Wira cuman lagi ada keperluan dan HP-nya mati, nggak sempat hubungin aku. Udahlah, nggak apa-apa. Mending aku langsung samperin aja deh alamat Ibu Dila, pelapor yang udah bikin Kak Kevin ditahan. Kasihan Kak Kevin, dia lagi sakit kayak gitu. Aku nggak tega kalau dia harus kembali masuk ke penjara.
Pak, Pak bangun Pak. Kita udah sampai. Sampai. Kamu kenapa bawa saya ke sini? Maaf Pak, maaf. Tadi Bapak ketiduran jadi saya lancang cek KTP Bapak. Saya udah antar ke rumah dan penjaga rumah bilang kalau kalian semua pindah ke Hotel Bayaguna. Maaf sekali lagi kalau saya Rifat ini orang yang mau nolongin Wira. Dan tadi aku rasa dia nyetirnya bagus, Ma. Makanya aku pikir aku akan mempekerjakan dia sebagai orang yang mengantarkan aku kemana-mana. Mulai hari ini Rifat akan menjadi supir pribadi aku, Ma. Salah dengar. Rifat sebagai supir pribadi Mas Wira. Ih, kenapa lagi sih ini si Rifat? Ngapain juga dia mau jadi supir pribadinya Mas Wira segala? Apa dia mau awasin saya? Atau apa? Ih, itulah saya nggak sudi lah. Ya ampun, Mas Wira nggak apa-apa. Mas Wira kenapa, Mas? Saya nggak apa-apa. Tolong, kamu jangan dekat-dekat dan jaga sikap kamu. Tapi sekali lagi maaf Mas, saya tadi nggak sengaja dengar. Gak ada maksud apa-apa. Mas Wira hendak mempekerjakan supir baru di rumah ini. Maaf kalau lancang. Apa itu keputusan yang tepat, Mas? Baru sehari kenal, Mas. Udah percaya mau memperkerjakan dia di rumah kita. Lah, apaan nih Aura? Kok dia malah ngomong kayak gitu sih? Sial, kalau aja gua nggak lagi acting, udah gua omelin dia. Lebih baik kamu diam ya. Kamu ini bukan siapa-siapa. Dan opini kamu nggak pernah diharapin. Oke? Ngerti kan? Maaf, Mas. Wira, memang sih ini dia bukan siapa-siapa. Tapi menurut Mama, kali ini pendapatnya sedikit ada benarnya. Kamu yakin keputusan kamu nggak gegabah? Semua jadi ngakuin gue gagal Aura. Ma, Rifat ini bukan cuma baik, Ma. Tapi Rifat udah kasih waktunya buat anterin aku ke rumah sakit dan tungguin aku sampai kondisinya baikan. Bahkan dianterin aku pulang, Ma. Apa menurut Mama, ada lagi orang sebaik dan setulus dia di Jakarta? Aku rasa enggak, Ma. Jadi keputusan yang aku ambil itu sudah matang, Ma. Sama sekali bukan keputusan yang gagal.
Paham? Paham, Bu. Saya akan ikutin semua aturan yang ada di sini. Yang kedua, saya nggak mau ada orang asing yang tiba-tiba masuk ke area tinggal kami. Termasuk teman kamu, keluarga, atau siapapun. Baik, Bu. Kamu tinggal di mana sekarang? Untuk saat ini saya lagi cari kontrakan yang harganya lebih terjangkau, Bu. Maklum saya habis di PHK, jadi harus menghemat dulu. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Masih banyak ada kamar di sini. Bapak yakin Bapak serius, Pak? Gak apa-apa? Ya. Kenapa enggak? Baiklah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Saya sampai nggak tahu harus bicara apa lagi. Terima kasih, Pak. Saya sangat bersyukur ketemu orang sebaik Bapak. Sebentar ya. Bialin. Bialin. Iya, Pak. Bialin. Perkenalkan. Ini Rifat. Ini kan ponakannya si Dila. Ngapain dia di sini? Tapi kayaknya dia nggak mau aku bicara apa-apa. Dia akan bekerja di sini sebagai supir baru kita. Rifat, ini Bialin. Dia pengurus keluarga kita. Bialin, tolong tunjukkan kamar yang bisa ditinggalkan oleh Rifat di sini ya. Oke. Wah, serius. Kali ini nggak salah lihat ya, Fat. Kamu ngapain jadi supir segala di rumah ini? Bi. Kamu ngomong itu jangan kencang-kencang, Bi. Pelan-pelan ya. Gimana? Pak Wira sama Bu Niar tahu nggak kalau kamu itu ponakannya si Dila. Dan kamu juga yang masukin Aura ke rumah ini. Tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Dan mereka juga nggak butuh tahu, Bi. Jadi, Bibi tolong tutup mulut, oke? Tapi Rifat, Bi, please. Please, tolong banget, Bi. Tolong banget ya. Aku tuh butuh kerjaan ini, Bi. Aku ngelakuin semua ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Aura. Emang Bibi tega laporin aku? Kalau misalkan aku dipecat gimana, Bi? Tega, Bi. Tolong banget, Bi. Aku butuh kerjaan ini ya. Please. ya sudahlah. Daripada aku pusing, itu bukan urusan aku juga. Lowbat lagi. Lebih baik aku telepon Melati dulu. Aku harus kasih tahu dia kalau tadi aku terkena musibah. Dan sampai sekarang, aku masih di hotel Mama. Semoga aja Melati mau datang. Biasanya kalau aku sakit, aku kan paling cepat sembuh kalau dirawat sama Melati. Sentuhan Melati selalu membuat aku nyaman. Aku jadi kangen sama kamu, Melati. Ternyata lingkungan tempat tinggal perempuan pelapor itu seperti ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Permisi, apa betul ini rumahnya Budila? Ada urusan apa? Saya Melati. Kakak saya Kevin adalah orang yang dilaporkan Budila ke pihak kepolisian tempo hari. Jadi saya datang ke sini mau menemui Budila dan mungkin ngobrol sebentar. Apakah bisa ya? Ya udah, masuk aja dulu. Ntar gue panggilin Mang Budila. Ya, makasih. Misi. Permisi.
Selamat sore Tante. Aku Melati. Udah, duduk. Keperluan? Aku adiknya Kak Kevin. Orang yang Tante laporkan ke pihak kepolisian atas perkelahian yang dia lakukan. Tante, kalau memang benar kakak aku salah, aku datang ke sini mewakili Kak Kevin untuk minta maaf yang sebesar-besarnya, Tante. Tapi bisa ya, Tante, kita selesaikan aja masalah ini secara damai. Kak Kevin juga sekarang lagi sakit, Tante. Jadi aku sangat mengharapkan kemurahan hati Tante untuk mencabut laporan tersebut, Tante. Tolong ya, Tante. Supaya Kak Kevin dibebaskan dan nggak dipenjara. Saya sih bisa aja cabut laporan saya. Alhamdulillah. Tapi Waktu dekat, apa aku pinjam Mas Wira aja? saya rasa udah nggak ada yang perlu dibicarakan lagi kan? Saya tunggu pembayarannya. Aku udah berhasil masuk ke rumah Baraguna. Sedikit lagi, aku akan bisa membalaskan dendam kematian ayah kandungku. Fat, lo mau kemana, Fat? Mam, ada kemajuan besar. Sebentar lagi, dendam lama aku akan segera terbalaskan. Dendam lama apa? Maksud lo apa? Aduh Fat, tolong bisa nggak lo jangan bikin keributan lagi ya. Mami itu udah banyak pengeluaran, udah nombokin lagi. Itu betulin, Bar. Mami, keributan itu udah tidak ada di aku. Yang akan bisa dipisahkan. Aku sekalian mau pamit. Karena mulai hari ini, aku akan tinggal di rumah Baraguna. Ku pejamkan mata ini. Dendam lama aku akan segera terbalaskan. Dendam lama apa? Maksud lo apa? Aduh Fat, tolong bisa nggak lo jangan bikin keributan lagi ya. Mami itu udah banyak pengeluaran, udah nombokin lagi. Itu betulin, Bar. Mami, keributan itu udah tidak ada di aku. Yang akan bisa dipisahkan. Aku sekalian mau pamit. Karena mulai hari ini, aku akan tinggal di rumah Baraguna. Aduh, Pat. Tolong ya, lo jangan ceroboh. Lo bisa nggak bikin tante lo ini senewan ya? Kalau lo masuk ke keluarga Baraguna, yang ada lo sama aja masuk ke kandang harimau, Fat. Aku nggak peduli, asalkan aku bisa membalaskan dendam kematian ayahku. Bisa nggak sih? Lo sedikit aja bikin mami tuh tenang, jangan was-was ya.
Ini masalah lo sama Kevin aja baru Mami beresin. Mami baru aja masukin Kevin ke penjara, ya. Sekarang lo malah cari masalah yang lebih besar lagi, lebih berat lagi. Aduh, Fat. Mami, masalah Kevin itu bukan aku yang mulai. Bukan aku yang cari masalah. Lagian, laki-laki brengsek sampah itu yang gak punya harga diri memang tempatnya di penjara, Mam. Jadi gini, Fat. Tadi itu adiknya si Kevin datang ke sini. Terus dia minta Mami ngebebasin Kevin. Ya udah, Mami minta aja uang tebusan 50 juta. Terus, tapi kalau Mami lihat sih kayaknya dia nggak keberatan. Kalau dilihat dari penampilannya, adiknya Kevin tuh kayak orang kaya deh. Jangan bebasin Kevin dari penjara. Kalau bisa nggak usah diambil itu uang. Dia itu emang tempatnya di penjara, Mam. Biarin dia membusuk di dalam penjara tanpa uang jaminan. Waktu itu, gak ada orang lain yang terlihat di jalan itu. Aura! Hei bangun! Aura! Aura! Jadi gue yakin banget kalau Kevin lah yang lecehkan Aura sampai Aura hamil. Bayi di kandungan Aura itu pasti anak Kevin. Karena gue kan gak pernah nyentuh Aura. Tapi gak apa-apa. Untuk saat ini, biar aja Aura mengira anak itu adalah anak gue. Anak di kandungan Aura itu bisa gue pakai untuk kendalikan dia. Kamu ngapain kesini? Saya nggak manggil kamu. Ingat ya, kamu nggak bisa sembarangan masuk ke sini. Sekarang balik ke tempat kamu. Ingat, kamu harus selalu patuhi aturan saya. Maaf, Bu. Maaf kalau saya tidak sopan. Tapi saya hanya ingin merawat dan mengurut Mas Wira. Kamu pikir ini di kampung? Kamu pikir kamu bisa sembarangan merawat Wira? Saya bisa panggil dokter dan perawat khusus untuk merawat Wira. Nggak perlu kamu. Maaf, Bu. Maaf sekali kalau saya tidak tahu diri. Tapi walaupun saya ini hanya istri kontrak, saya ingin sekali, Bu, mengabdi kepada Mas Wira. Merawat Mas Wira dengan tangan saya sendiri. Sebagai bentuk kesetiaan seorang istri kepada suaminya, Bu. Lagi pula, Bu, saya juga perlu kedekatan dan kepercayaannya Mas Wira. Saya juga berharap rencana Bu Niar agar saya segera hamil dapat berjalan dengan lancar. Dan keinginan Bu Niar untuk mendapatkan cucu laki-laki bisa segera terlaksana. Mas Wira. Permisi Mas Wira, saya masuk ya bawa obat. Tidur lagi. Ih, pasti dikasih obat tidur sama dokter biar istirahat. Selin, kan gagal buat ngerayu Mas Wira. Astaga, ganteng banget suami aku. Baru kali ini aku lihat kamu sedekat ini. Mana kaya, dan sepertinya sayang istri banget. Nggak kayak Rifat. Mas Wira, aku akan pertahankan kamu sampai kamu menjadi suami sah aku. Aku gak akan pernah lepaskan kamu untuk balik ke pelukan si melati. Sekarang, karena akulah satu-satunya istri kamu, aku yang akan rawat kamu. Wira, gini-gini, aku udah pernah merasakan pelukan hangat kamu loh.
Biarpun ujung-ujungnya kamu marah-marah dan bentak-bentak aku nggak apa-apa Mas. Itu malah jadi bikin aku tambah semangat untuk menaklukkan kamu. Aku yakin dalam beberapa hari lagi kamu akan peluk aku. Dan kamu nggak ingin melepaskan aku lagi. Kamu akan jadi milik aku sepenuhnya, Mas. Karena restu Mama Niar ada di tangan.